Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ahmad Zaki Gufron. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan saling lepas, dan himpunan tidak saling lepas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Nah, apa saja sih sifat-sifat himpunan itu? Nah, untuk itu supaya kalian tahu, tolong disimak baik-baik. Yang pertama, sifat himpunan itu adalah kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Nah, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan bisa dinotasikan dengan N dalam kurung A. Nah, untuk yang A di sini ini nanti tergantung himpunannya masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya contohkan adalah langsung saja pada contohnya. Nah, ini ada dua himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau disuruh menyatakan kardinalitas himpunannya, maka bisa kembali ke pengertiannya di sini. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota. Coba kita perhatikan. Himpunan A ini anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka kardinalitas himpunan A sama dengan 5. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kardinalitas himpunan B itu sama dengan 6. Sampai di sini bisa dimengerti kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh tapi dalam bentuk diagram Venn. Nah, coba kalian perhatikan diagram Venn tersebut. Nah, kita coba tuliskan dulu masing-masing anggotanya. Nah, coba kalian perhatikan pada himpunan A ini kalau disuruh menyatakan berapa kardinalitas di masing-masing himpunan, ini coba kita perhatikan dulu. Yang A ini banyaknya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kardinalitas himpunan A sama dengan 6. Untuk yang himpunan B kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, maka kardinalitas untuk himpunan B sama dengan 5. Yang C 1, 2, 3, 4, maka kardinalitas himpunan C sama dengan 4. Yang himpunan S, himpunan semesta ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kardinalitas untuk himpunan S ini sama dengan 15. Kita lanjut. Himpunan bagian. Ini adalah sifat yang kedua, himpunan bagian. A itu bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, yang mana bisa dilambangkan dengan ini seperti ini. A mencaplok yang B, berarti A ini anggota dari himpunan B, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Ada himpunan A, B, C. Coba untuk yang soal pertama, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Ya, kita perhatikan dulu. Apakah semua anggota B ini ada pada himpunan A? Kita cek 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti B ini termasuk apa? Termasuk bagian dari himpunan. Jadi himpunan B itu adalah bagian dari himpunan yang C. Nah, ini kita hilangkan dulu. Yang C 6, 7, 8, 9.
Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Coba kita perhatikan 6, 7, 8, 9, 6 ada, 7 ada, 8 tidak ada, 9 tidak ada. Maka C ini bukan bagian dari himpunan. Di sini dikasih silang. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, ini tolong dikerjakan, dipasangkan aja. Kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan-himpunan bagian dari A, yang mana bisa dilambangkan dengan P dalam kurung A. P itu diambil dari kata power, makanya itu. Nah, kemudian untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A bisa dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Ini bisa dikatakan juga kardinalitas himpunan kuasa, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung aja ke contohnya. Ini diberikan himpunan A 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Kita runtun. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu 1, himpunan kosong. Kedua, himpunan bagian yang banyaknya anggotanya 1, berarti ada 1, 3, 5. Himpunan bagian yang banyaknya anggota 2, 1, 3, 1, 5, dan 3. Kemudian himpunan bagian yang banyaknya anggotanya 3 itu adalah 1, 3, 5. Nah, ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 8 bagian. Nah, kemudian ini ke-8 himpunan ini termasuk himpunan bagian dari himpunan A ini. Bisa dimengerti? Langsung saja ke ini, coba. Oh iya, perlu saya jelaskan lagi di sini kenapa himpunan bagian yang banyaknya anggotanya 0 yaitu himpunan kosong. Perlu kita ketahui. Jadi himpunan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu memiliki himpunan semesta dari semua himpunan yang ada. Jadi himpunan kosong itu adalah bagian dari setiap himpunan yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu gampangnya. Nah, ini tadi latihannya. Coba, wajib ada himpunan kosong, itu himpunan yang anggotanya 0, langsung aja berarti himpunan kosong ya. Nah, yang hanya 1, maka bisa A itu sendiri 1, kemudian E, kemudian I, kemudian O, kemudian U. Ini ada 5, 1. Kemudian yang anggotanya 2, berarti ada AE, kemudian AI, kemudian ada AO, kemudian ada AU, kemudian ada lagi EI, kemudian ada lagi EI, kemudian ada EO. Nah, bisa kalian lanjutkan sendiri ya, seperti ini. Apakah sama hasil kalian? Ini ada berapa nih? Ada 32. Ada 32 bagian dari himpunan A. Nah,
seperti itu. Nah, ini himpunan bagiannya, ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, kita lanjut ke subbab selanjutnya, subbab materi selanjutnya. Nah, rumus banyak anggota himpunan kuasa dari suatu himpunan. Nah, ini bisa dirumuskan seperti ini. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak n dalam kurung A, nah, kardinalitas tadi, kardinalitas suatu himpunan, maka banyak himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat kardinalitas suatu himpunan. Nah, ini contohnya. Ini kan ada himpunan A ini jumlahnya 3, 1, 2, 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan B. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti sama dengan 2 pangkat 5, 32. Nah, ini kalau kita perhatikan tadi di soal yang himpunan bagian tadi lah, ini kan juga 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka gampangnya kan begini ya. Ini kan n dalam kurung NA ini kan sama dengan sehingga banyaknya himpunan itu kan bisa 2 pangkat 5, berarti sama dengan sesuai kan, berarti nah ini adalah 32 bagian dari himpunan A tadi. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, kalau bisa. Nah, ini tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan C. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Maka kardinalitas himpunan C itu berapa? N C sama dengan 7. Maka untuk mencari banyaknya berarti tinggal dicari 2 pangkat 7, dan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 ke 4. Nah, ini tadi kan sudah ketemu 32 toh, kali 2 64 kali 2 berarti 120. Oh, ada 128 bagian. Nah, itu kalau kalian menuliskannya bisa-bisa pulpennya habis. Sudah paham? Kemudian sifat yang selanjutnya adalah himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Nah, contoh ini. Untuk yang A, I, U, E, O, sedangkan B, U, A, I, O, E. Nah, kedua himpunan A dan B anggota-anggotanya sama. Nah, ini kan sama anggotanya, ada A, I, U, E, dan O. Maka himpunan A itu sama dengan himpunan B. Nah, himpunan sama itu ya jumlahnya sama, kemudian anggotanya juga sama. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah himpunan ekuivalen. Nah, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya atau unsurnya itu tidak sama. Seperti ini. Ini kardinalitasnya jumlahnya sama 1, 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian unsurnya ini kan beda, ini alfabet, ini angka. Nah, ini dikatakan himpunan yang ekuivalen. Kardinalitasnya sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Kalau himpunan sama itu kardinalitasnya dan juga unsur-unsurnya harus sama. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.